Punya mengingatkan pada kita semua ada hal yang harus segera dibenahi. Saya yakin harusnya setiap daerah itu kan punya peta, jaringan sungainya di mana, titik-titik kawasan hijaunya di mana, perumahan titiknya di mana. Nah, itu yang harus menjadi panduan sehingga ketika izin diberikan ini implikasinya apa, maka tujuan AMDAL sejenisnya kan sebenarnya itu. Tetapi kan kita tahulah selama ini dokumen-dokumen itu lebih menjadi dokumen-dokumen administratif untuk melengkapi izin dibanding dengan dokumen teknis agar pembangunan berjalan dengan baik. Itu bisa dilihat bagaimana kacaunya pembangunan hari ini. Dan itu kan kita jujur, dimanapun memang kacau. Nah, saya hari ini ingin pertama, kita kan ada fungsinya gitu loh, kembali lagi pada negara, nanti negara yang nata, karena kan tidak mungkin juga nanti kita nata sementara kepemilikannya di tangan orang. Saya ini hari ini sebenarnya yang mengerjakan itu kan bukan menteri, bukan gubernur, yang mengerjakan itu kontraktor juga yang mengerjakan bukan kontraktor, tukang beko sama tukang tembok. Di lapangan selama ini selalu tertundanya proyek-proyek normalisasi sungai pasti ketika alat berat datang dihalangin orang, alat berat jalan dihalangin orang, dari sertifikat, dipegat seperti itu. Nah, ini saya ingin sekarang ini semua orang punya kesadaran, mumpung publik kita lagi mendukung nih, rakyatnya mendukung sekarang normalisasi, pembongkaran bangunan liar, ini luar biasa dukungannya. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh negara untuk segera mengambil kembali hak-haknya dan hak negara untuk masyarakat. Sebenarnya itu, Pak. Nanti kemana sungainya lari biarkan teknis yang melihat, kan ada peta datanya, ada kan Pak ya, arahnya ada, ketinggiannya berapa, ininya berapa. Misalnya hari ini perdebatan tentang laut apa sih, sampai kapanpun pasti banjir Pak. Karena apa? Sekarang darat lebih rendah dari laut. Kayak kasus di Bandung, bupatinya pengen jalannya ditingkatin beton, ngapain juga, jangan dibikin betonnya ditaikin lagi. Solusinya bukan itu, solusinya aliran air kemana? Kenapa? Karena daerah pemukiman lebih rendah daripada sungai. Itu pasti problem. Nah, kita kan ingin benahin itu, dan nanti saya minta Pak Sekda, Pak Wakil Bupati untuk peringatan sudah yang keberapa terhadap bangunan liar. Semua sudah peringatan beberapa. Kalau sudah peringatan yang kedua, ketiga tidak digubris, ya pembongkaran kita lakukan bersama. Kita provinsi juga dengan seluruh jajaran kita akan. Nah, selanjutnya barangkali dari izin Pak, saya menjelaskan dulu Pak. Nah, seperti mana ya? Baik, terima kasih Pak Gubernur. Sedikit saya akan menyampaikan temuan-temuan yang di lapangan ketika kita pelaksanaan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang Tanah Jasa Marga dulu Pak. Ya, Tanah Jasa Marga itu yang berdiri bangli-bangli di situ, termasuk lampak-lampak limbah itu pure adalah Tanah Jasa Marga Pak. Ya, itu. Makanya di sini saya sebagai kepala desa itu minta kejelasan. Betul, yang ada patoknya ada Pak, yang hilang pun banyak. Nah, ini temuan di lapangan. Nah, di sini juga perlu diingat oleh BPN juga, hampir rata-rata Pak, saya tadi ada temuan yang menjadi sertifikat itu ketika terjadi transaksi. Ya, transaksi jual beli, kadang-kadang si penjual ini seenaknya aja bahwa itu adalah benar tanah negara yang dimiliki oleh PJT atau Tanah Jasa Marga. Nah, ketika pengukuran BPN kan tidak konfirmasi dengan pemerintahan desa. Nah, itu Pak yang terjadi. Ini bukti ternyata di lapangan. Tadi saya 2 orang Pak didatangin Pak. Ternyata dia itu mengklaim bahwa itu tanah sertifikat, cuma alas haknya itu beda. Tidak satu hamparan Pak, muncul alas hak baru. Nah, itu. Sedangkan menurut laporan informasi di lapangan masyarakat itu bahwa itu adalah tanah PJT. Tapi yang punya tanah, yang pembeli sekarang itu tanah hak milik. Nah, ini tapi membingungkan kita Pak. Karena selama ini pihak BPN kalau melakukan pengukuran di lapangan itu tidak pernah melibatkan pemerintahan desa. Itu Pak. Ini fakta loh di lapangan. Nah, yang kedua tentang aliran sungai SS Pasir Panggang. Ini juga banyak temuan. Makanya kemarin itu Pak Manap, yang pemanap itu Pak, saya coba-coba ngukur. Tanah PJT itu udah jelas, kita melihat gambarnya itu bahwa itu 25 meter. Tadi menurut keterangan dari Jasa Marga, itu 40 meter. Itu Pak, malahan kalau diukur, tanah PJT aja hilang Pak, nggak ambil. Nah, itu kan bingung. Kok bisa muncul sertifikat? Nah, ini
Ya, itu yang Pak Manap. Nah, belum lagi tadi temuan-temuan di sana Pak, bahwa akan dialihkan ke Kali Cisalak. Itu masyarakat tadi Pak tidak kurang 500 orang kumpul dengan saya Pak. Dia menolak. Inginnya masyarakat itu kembali lagi ke semula aliran sungai kepada zaman dahulu. Karena dia itu yang merasakan setiap hari atau musim hujan yang merasakan nikmatnya ya bencana alam. Nah ini. Nah disitulah masyarakat dulu. Jadi waktu belum ada Resinda tidak pernah kebanjiran. Kenapa sekarang ada perubahan elit itu kebanjiran? Karena temuan di lapangan itu adalah aliran sungai semua 100% itu ditutup. Tidak ada pakai gorong-gorong Pak. Nah itu yang salahnya. Satu lagi, kenapa Kampung Gebluk itu sering banjir Pak? Karena tanah yang dimiliki oleh perusahaan, dia bikin tanggulnya 5 meter, yang masyarakat diabaikan hanya 1 meter. Ya otomatis air itu masuk ke perumahan. Tadi ada 3 dusun, Kampung Gebluk, Google, Tegaluhur Pak. Itu. Ternyata saya cek, benar Pak, tanggulnya itu di atas, melebihi rumah warga. Sedangkan sebelahnya yang berbatasan dengan tanah milik warga, kampung warga, itu dibiarkan. Nah itu masalah juga. Nah kalau seandainya sekarang mau dialihkan ke Kali Cisalak ke situ ya tadi, tentunya masyarakat yang tinggal situ akan jadi korban. Nah makanya tadi masyarakat itu pengen kembali lagi ke semula. Dan dulu juga ada aliran sungai bermanfaat untuk warga situ. Maklum rumah di situ dia tidak pernah kebanjiran. Tapi ketika ada kawasan elit, perumahan elit berdiri, dia baru merasakan kebanjiran karena ditutupnya aliran sungai SS Pasir Pangkal. Itu Pak. Ya. Terus yang ketiganya, tadi kembali lagi kita harus punya ketegasan karena yang namanya aset negara harus kembali lagi kepada negara Pak. Tadi salah satunya temuan tadi. Kenapa bisa ini muncul sertifikat? Karena setiap transaksi jual beli pasti masyarakat itu yang menjual itu ingin hasil ukur Pak, termasuk penjualnya. Yang pemilik lama itu karena dia pikirannya tidak memikirkan orang lain, memikirkannya harus mendapat duit banyak, yang diukur ini Pak tanah saya, padahal dia garapan, diukurlah BPN, terjadilah di situ. Ya, jadi sertifikat. Apalagi di zaman waktu dulu 1997 Pak. Kebanyakan 97. Dulu itu ada program apa ya BPN teh? Adjudikasi Pak. Adjudikasi itu ya benar. Bagaimana dia aja yang nunjukin Pak. Oh ini aku itu Pak temuan. Hampir rata-rata yang menjadi sertifikat itu adalah berbatasan dengan tanah negara. Itu aja, terima kasih Pak. Siap, Pak. Terima kasih ya. Itu masukan semuanya. Pak, dari Pak